Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai reaksi inti. Untuk konsep dari reaksi inti sendiri atau reaksi nuklir merupakan sebuah proses pengubahan inti atom melalui reaksi pertukaran dengan partikel-partikel dasar penyusun inti atom, yaitu partikel proton, neutron, dan elektron. Nah, reaksi nuklir buatan pertama kali dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1919, yaitu dengan menembaki inti nitrogen dengan partikel alfa yang berasal dari peluruhan 214 plutonium. Adapun untuk reaksi dari inti sendiri, misalnya di sini terdapat 147N yang merupakan inti sasaran, kemudian direaksikan dengan sebuah proyektil yaitu partikel alfa, kemudian akan menghasilkan berupa P yaitu partikel yang dipancarkan, dan juga inti hasil dalam hal ini adalah 178O atau oksigen, sehingga dapat ditulis untuk reaksinya adalah 147N dalam kurung alfa, P 178O. Nah, reaksi penambahan inti ini dikenal dengan istilah transmutasi inti. Nah, sebagian besar reaksi nuklir berlangsung melalui tahap antara lain, yaitu untuk membentuk inti transisi atau inti majemuk, baru kemudian berubah menjadi inti hasil. Kemudian perbedaan antara reaksi kimia dengan reaksi inti, di mana pada reaksi kimia atom diubah susunannya melalui pemutusan atau pembentukan ikatan kimia. Sementara itu untuk reaksi inti, yaitu unsur atau isotop dari unsur yang sama itu dikonversi dari unsur satu ke unsur lainnya. Kemudian untuk reaksi kimia, hanya elektron yang dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pembentukan dan pemutusan ikatan. Nah, sebaliknya pada reaksi inti, proton, neutron, dan elektron dan juga partikel dasar lain juga dapat saja terlibat. Kemudian ke reaksi kimia, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Jadi energinya itu relatif kecil. Nah, sementara itu pada reaksi inti, reaksinya itu diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Kemudian terakhir untuk reaksi kimia, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, dan katalis. Sementara itu pada reaksi inti, laju reaksi tidak akan dipengaruhi oleh suhu, tekanan maupun katalis. Kemudian untuk persamaan reaksi inti, di sini saya tuliskan untuk persamaannya mulai dari Mr alpha plus NSX menjadi OTY plus PUB plus Q, di mana MRA yaitu M merupakan nomor massa atom, kemudian R itu nomor bilangan atom itu sendiri, A adalah partikel penembaknya, kemudian M dan N tadi kan massa, sementara itu R dan S kan nomor atom. Nah, X merupakan inti sasaran, kemudian ditembak oleh partikel A tadi menghasilkan sebuah inti baru yaitu Y yang juga menghasilkan partikel lain bersama dengan inti baru tadi yaitu berupa B, di mana O dan P merupakan nomor massa, sementara T dan U merupakan nomor atom. Dan juga tidak lupa akan menghasilkan sebuah Q atau sebuah kalor seperti itu. Nah, dari persamaan tersebut, hukum-hukum yang berlaku pada reaksi inti adalah hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum antara sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Kemudian hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Yang ketiga, hukum kekekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Maka R plus S sama dengan T plus U. Dan yang terakhir adalah hukum kekekalan nomor massa, yaitu jumlah nomor massa antara sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, sehingga M plus N sama dengan O plus P, seperti itu. Kemudian terdapat pula jenis-jenis reaksi inti. Yang pertama adalah reaksi penembakan, yang dapat digunakan partikel ringan maupun partikel berat sebagai penembak kepada suatu nuklida. Sebagai contoh, 3517Cl ditambahkan dengan 10N akan menjadi 3516S plus 11H. Nah, dari sini kan dapat kita tahu bahwa untuk nomor masanya yaitu sama 36, sementara itu untuk nomor atomnya yang sebelah kiri kan 17 sama 0, kemudian yang sebelah kanan adalah 16 sama 1. Jadi yang kiri kan 17, yang kanan juga 16 sama 1 atau 17. Kemudian yang kedua adalah reaksi fisi atau pembelahan, di mana suatu nuklida membelah menjadi dua nuklida yang hampir sama. Seperti contohnya 23592U plus 10N akan menjadi 9752ZR plus 13752TE plus 210N. Kemudian untuk reaksi fusi atau reaksi penggabungan,
inti-inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Seperti contohnya adalah 21H hidrogen plus 31 hidrogen menjadi 42 helium plus 10N plus energi. Di antara sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Ya, untuk nomor massa sebesar 5, sementara itu untuk nomor atom sama, yaitu 2. Kemudian energi yang dilepaskan pada reaksi inti. Sebagai contoh, untuk reaksi nuklir A, X, Y, B akan menghasilkan energi yaitu sebesar delta E, atau juga dinyatakan dengan nilai Q atau kalor reaksi adalah sebesar MA plus MX min MB min MY dikali C kuadrat, di mana C kuadrat bernilai 931,5 MeV atau mega elektron volt. Sehingga dapat diketahui untuk nilai delta E sebesar delta A plus delta X min delta B min delta Y dikali MeV. Nah, jika nilai delta E negatif, maka reaksi nuklir tersebut memerlukan energi. Energi yang diperlukan dapat diberikan pada reaksi tersebut sebagai energi kinetik pada proyektil tadi atau inti yang ditembakkan. Sementara itu, perlu diingat tidak semua energi kinetik proyektil atau inti yang ditembakkan jadi diubah menjadi energi eksitasi inti majemuk yang terbentuk, tapi dapat juga sebagai energi pental inti majemuk. Nah, sedangkan energi-energi yang dibebaskan pada reaksi nuklir muncul sebagai energi kinetik dari hasil-hasil reaksi. Kemudian proyektil atau inti yang ditembakkan yang digunakan pada reaksi nuklir dibedakan menjadi partikel tidak bermuatan neutron dan juga partikel yang bermuatan seperti proton, deuteron, partikel alfa, xenon, dan uranium. Kemudian untuk proyektil yang digunakan pada reaksi nuklir dapat dibedakan menjadi partikel, ini yang bersama seperti yang tadi ya. Kemudian radionuklida yang dihasilkan dari reaksi nuklir dengan inti yang ditembakkan bermuatan, umumnya radionuklida kekurangan neutron, sehingga akan meluruh dengan memancarkan sinar positron atau tangkapan elektron. Nah, proyektil atau inti yang ditembakkan berupa partikel yang tidak bermuatan dapat diperoleh dari reaktor nuklir atau pembangkit neutron. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu mekanisme peluruhan radioaktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevia Angelestari dengan NIM 19030184068. Di peluruhan radioaktif ini, kita harus mengulas lagi materi kita sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu mengenai inti atom. Di dalam inti atom, di sini dapat dilihat bahwa di dalam intinya terdapat sebuah neutron dan proton, atau kita kenal dengan nukleus, dan di luarnya terdapat elektron. Dalam elektrostatis, proton-proton yang ada dalam inti atom ini akan saling tolak-menolak dengan gaya tolak-menolak Coulomb. Mengapa mengalami tolak-menolak? Karena materinya atau muatannya ini adalah sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan gaya inti itu memungkinkan adanya gaya tarik-menarik antara partikel penyusun inti atom. Karena inti atom ini disusun oleh dua partikel atau dua muatan, yaitu proton dan neutron, dengan yang jenis yang berbeda, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Unsur radioaktif di sini, radioaktif pasti berhubungan dengan inti atom. Tadi sudah dibahas bahwa inti atom itu terdiri atas proton dan juga neutron. Karena ada dua muatan yang berbeda tersebut, maka akan mengalami dua keadaan, di mana ada keadaan stabil dan tidak stabil. Saat gaya kuat dapat mengikat inti nuklir atau inti atomnya itu secara bersamaan, itu dikatakan bahwa keadaannya dia stabil. Namun, jika tidak, inti itu tidak stabil dan dapat berpisah. Nanti akan memancarkan partikel dan energi. Nah, inti yang tidak stabil tersebut akan menjadi stabil dengan melakukan sebuah peristiwa, yaitu dikenal dengan peluruhan radioaktif. Di sini, inti yang tidak stabil itu akan berpisah dengan memancarkan partikel dan energi. Secara pengertian, peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi secara spontan. Mengapa dikatakan spontan? Karena di sini tidak berkaitan dengan inti yang lainnya atau energi dan peristiwa lainnya itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian kemampuan
Peluruhan radioaktif ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi. Kehilangan energi ini di dalamnya berupa massa dalam diam. Dengan memancarkan radiasi, dengan radiasi yang dipancarkan adalah radiasi sinar alfa, beta, dan juga gamma. Untuk materi yang mengandung inti tidak stabil ini dianggap dengan radioaktif. Peluruhan radioaktif terjadi seperti pada gambar ini, di mana peluruhan awalnya adalah sebuah inti induk, kita simbolkan dengan X, akan mengalami peluruhan sebesar ini gamma, lambda, akan menjadi inti anak atau nukleus anak dengan kita simbolkan X aksen plus X partikel. Di sini jadi sebuah inti induk itu ketika mengalami peluruhan dia akan menjadi dua partikel yaitu inti anak dan juga partikel X. Partikel X ini bisa partikel alfa, beta ataupun gamma. Kita sesuaikan dengan peluruhan yang terjadi. Peluruhan radioaktif ini sebelumnya telah dilakukan eksperimen oleh Becquerel dengan di sini terdapat perisai timbal. Di dalam perisai timbal tersebut diberikan bahan radioaktif. Ketika bahan radioaktif itu dipancarkan, maka akan terpecah menjadi 3 sinar. Ada 3 radiasi, ada radiasi alfa, beta, dan juga radiasi gamma. Di sini, di sebelah di samping-samping dari perisai timbal ini diberikan sebuah medan magnet atau medan listrik, muatan positif dan juga muatan negatif. Ketika kita pancarkan di sini bahan radioaktif akan memancarkan sinar alfa. Di sini sinar alfa itu merupakan sinar yang bermuatan positif. Ketika dia bertemu dengan muatan positif akan ada gaya tolak-menolak karena dia sejenis. Makanya dia di sini gambar radiasi alfa itu mendekati mendekati medan yang negatif karena akan terjadi gaya tarik-menarik. Begitu pula untuk yang beta. Beta di sini dia bermuatan negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, dia akan mengalami gaya tolak-menolak. Dan ketika bertemu dengan muatan positif, dia akan mengalami gaya tarik-menarik sehingga arah gerak dari radiasi beta ini adalah ke kanan atau mendekati muatan positif. Sedangkan untuk yang radiasi gamma, gamma itu muatan yang netral, maka dia akan lurus. Karena di sini dia tidak tertarik oleh muatan yang negatif ataupun muatan yang positif. Secara lebih jelasnya dijelaskan di gambar sebelah kiri di sini adalah parent isotop. Parent isotop ini adalah yang nukleus induk tadi. Ketika mengalami radioaktif, peluruhan radioaktif, dia akan terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu ketika sinar alfa, beta, dan gamma. Ketika sinar alfa, peluruhan tersebut akan menjadi dokter isotop dan juga helium nukleus, karena alfa ini merupakan inti helium. Sedangkan ketika sinar yang dipancarkan adalah sinar beta, maka parent isotop tersebut akan menjadi dokter isotop dan juga elektron, karena beta bersifat atau muatannya negatif. Sedangkan untuk yang gamma, dari parent isotop tersebut mengalami peluruhan akan menjadi dokter isotop dan juga foton atau sinar gamma. Peluruhan radioaktif itu terjadi dalam 3 kondisi atau 3 keadaan, di mana yang pertama adalah inti yang terletak di atas pita kestabilan memiliki harga neutron atau protonnya terlalu besar. Di sini kelebihan neutron akan mencapai kestabilan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu memancarkan sinar atau beta elektron, yaitu terjadi perubahan neutron menjadi proton. Di sini skemanya yaitu neutron 10 akan mengalami peluruhan menjadi proton 11 plus elektron 0-1. Sedangkan yang kedua yaitu memancarkan neutron merupakan proses yang jarang terjadi di alam. Hanya beberapa inti radioaktif yang mengalami proses ini, di mana prosesnya adalah helium 52 akan mengalami peluruhan menjadi helium 42 plus neutron 10.
Kondisi yang kedua, yaitu inti yang terletak di bawah pita kestabilan memiliki harga neutron atau proton yang terlalu kecil atau kelebihan proton, akan mencapai kestabilan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu memancarkan positron, yaitu terjadi perubahan proton menjadi neutron. Dengan skemanya P11 akan meluruh menjadi N10 plus E01. Yang cara kedua yaitu memancarkan proton. Namun proses ini jarang terjadi, di mana sulfur 3316 akan meluruh menjadi proton 3215 plus proton 11. Untuk yang ketiga yaitu menangkap elektron, yaitu elektron terdekat dengan inti atau elektron di kulit K ditangkap oleh inti atom dengan P11 ditambah dengan E0-1 akan meluruh menjadi N10. Keadaan yang ketiga yaitu inti yang terletak di seberang pita kestabilan dengan nomor atomnya 83 mencapai kestabilan dengan cara memancarkan alfa. Di sini dapat dituliskan dengan polonium 21684 akan mengalami peluruhan menjadi timbal 21282 plus alfa 42 karena yang dipancarkan adalah alfa. Proses peluruhan radioaktif itu terjadi karena 4 keadaan. Yang pertama, terlalu banyak proton dalam inti yang mengakibatkan peluruhan atau penangkapan elektron. Yang kedua, rasio neutron yang tinggi terhadap proton dalam inti menyebabkan ketidakstabilan dalam inti sehingga menghasilkan peluruhan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, peluruhan terjadi ketika inti atom dalam keadaan tidak stabil. Jadi dia akan berubah menjadi stabil. Kemudian, kelebihan energi dalam inti menyebabkan ketidakstabilan, perlu turun ke keadaan energi yang lebih rendah untuk mencapai stabilitas. Sehingga nanti akan memancarkan foton energi yang tinggi untuk emisi sinar gamma. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Proses peluruhan radioaktif ada 5 tahap, yaitu yang pertama, emisi spontan partikel atau radiasi elektromagnetik dari atom karena transisi ke dalam nukleusnya. Namun ini prediksi atom luruh itu tidak mungkin atau impossible. Kemudian laju peluruhan tidak dipengaruhi oleh faktor yang mengontrol laju reaksi kimia seperti suhu, tekanan, keadaan fisik, dan sifat kimianya. Proses eksotermis itu adalah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Yang keempat yaitu sebuah nukleus akan tidak stabil pada cara peluruhan tertentu jika massa produk peluruhannya lebih kecil dari massa induknya atau massa anaknya itu lebih kecil daripada massa induknya. Kemudian yang terakhir yaitu hukum konversi biasa atau energi momentum linier dan sudut muatan nomor massa itu dipatuhi dalam proses peluruhan ini. Demikian proses atau mekanisme peluruhan radioaktif yang dapat saya sampaikan. Untuk materi mengenai hukum kekekalan muatan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hukum kekekalan muatan. Sebenarnya hukum kekekalan muatan ini merupakan hukum kekekalan dari nomor massa. Jadi karena penjelasannya hanya berpusat pada hukum kekekalan nomor massa, jadi saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum apa saja yang berlaku di reaksi nuklir atau reaksi inti. Sebelumnya kita overview sedikit, yaitu mengenai reaksi inti. Reaksi inti adalah perubahan yang terjadi dalam inti atom. Nah, di sini dituliskan bahwa X kecil ditambah X kapital sama dengan Y kecil ditambah Y kapital, di mana X kecil ini adalah partikel projektil, dan kemudian X besarnya adalah target nukleusnya, kemudian Y adalah target nukleus sesudah reaksi, dan Y besarnya adalah outgoing particles atau partikel sisanya atau residunya.
Nah, pada reaksi inti ini didapatkan beberapa hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu conservation of mass number. Jadi kekekalan nomor massa. Jadi didapatkan di sini bahwa nomor massa itu adalah A dan A besar, kemudian A aksen dan A besar aksen. Sehingga untuk hukum kekekalan massa di sini dia berbunyi penjumlahan nomor massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, di sini saya ada dua contoh reaksi. Yang pertama 42 helium ditambah 14,7 nitrogen menjadi 17,8 oksigen ditambah 11 hidrogen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nomor massa sebelum reaksi yaitu 4 dan 14 ini jumlahnya sama dengan penjumlahan nomor massa sesudah reaksi yaitu 17 ditambah 1. Sehingga ruas kiri didapatkan 18 nomor massanya dan untuk sesudah reaksi yaitu 18 juga. Nah, sama seperti reaksi yang kedua yaitu 10,5 boron ditambah 1,0 neutron menjadi 7,3 Li litium ditambah 4,2 helium. Nah, di sini didapatkan untuk nomor massa di ruas kiri yaitu sebelum reaksi yaitu 11 sama seperti sesudah reaksi yaitu 11 juga yaitu 7 ditambah 4 dan 10 ditambah 1. Nah, untuk hukum yang kedua yaitu conservation of atomic number. Nah, jadi di sini selain nomor massa, nomor atomnya yang itu that's mean nomor elektron. Nah, di sini nilainya juga sama sebelum atau sesudah reaksi. Nah, untuk reaksi yang pertama kita dapatkan 2 ditambah 7 untuk sebelum reaksi, kemudian 8 ditambah 1 untuk sesudah reaksi. Kemudian untuk reaksi yang kedua didapatkan 5 ditambah 0 untuk sebelum reaksi dan 3 ditambah 2 untuk sesudah reaksi. Nah, jika ada yang menanyakan, sebenarnya dalam reaksi nuklir itu bukannya massa yang berkurang dan energinya meningkat ya? Nah, kemudian gimana hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan nomor atomnya gitu? Sebenarnya hukumnya tetap berlaku, tapi lebih tepatnya di sini jumlah nomor atom dan jumlah nomor massanya itu selalu kekal dalam reaksi nuklir. Jadi memang ada massa itu akan berubah menjadi energi, tetapi untuk jumlah nomor atom, nomor massa, dan nanti jumlah energi itu kalau digabungkan sebelum atau sesudah reaksi itu sama. Nah, disinilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan muatan atau hukum kekekalan nomor massa ataupun hukum kekekalan nomor atom. Nah, kemudian selain ini, itu ada juga hukum kekekalan energi atau conservation of energy. Nah, kita overview sedikit untuk energi total di reaksi inti itu adalah energi kinetik ditambah uh, rest mass energi yaitu mc kuadrat. Nah, di sini E ini adalah total energi partikel dengan partikel ini memiliki massa m dan dia bergerak dengan kecepatan v. Nah, untuk K di sini adalah energi kinetiknya, kemudian mc kuadrat ini adalah rest mass energi atau eh, energi partikelnya itu saat dia dalam keadaan rest seperti itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa energi sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi untuk bunyi persamaannya seperti berikut, yaitu mxc kuadrat, yaitu untuk projectile partikelnya, ras massnya, ditambah energi kinetik dari projectile partikelnya, kemudian ditambah dengan energi kinetik dan energi ras massnya untuk X, yaitu target nukleusnya, sama dengan MY, di mana Y kecil di sini sama dengan
inti hasilnya atau target nukleusnya juga, ditambah energi kinetiknya. Kemudian untuk outgoing partikelnya di sini juga ada rest mass-nya dan juga ada energi kinetiknya. Nah, jadi persamaannya seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa target nukleus ini dia tidak memiliki kecepatan, sehingga energi kinetiknya sama dengan nol. Sehingga untuk persamaan dari hukum kekekalan energinya berbunyi mxc kuadrat ditambah 0 ditambah mx kapital C kuadrat ditambah energi kinetik X, di mana X di sini adalah target nukleus, sama dengan MYC kuadrat ditambah KY ditambah MYC kuadrat plus KY. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa eh, energi total sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Dengan catatan Kx-nya di sini nilainya 0. Tapi untuk jumlah antara sebelum dan sesudah reaksi itu nilainya sama. Nah, kemudian hukum yang terakhir yaitu conservation of linear momentum. Jadi selain dari energi, nomor massa, dan juga nomor atom, di sini juga ada hukum kekekalan momentum. Nah, untuk bunyi persamaan reaksi intinya sama. Nah, sehingga sama seperti tadi, jadi PX ditambah PX kapital sama dengan PY ditambah PY kapital. Nah, di mana tadi untuk target nukleus sebelum reaksi itu kan tidak punya kecepatan, sehingga juga momentumnya juga nilainya 0. Nah, jadi PX besarnya sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi PX momentum X sama dengan PY ditambah PY kapital. Jadi momentum sebelum dan sesudah reaksi itu nilainya sama. Baik, terima kasih. Mungkin sampai situ untuk pemaparan materi mengenai reaksi inti, sifat-sifat, mekanisme, dan juga hukum-hukum yang ada di reaksi inti. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.